Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali bersama saya Dia Astika dan saya Indah di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Pemirsa, kita sudah memasuki bulan Agustus, di mana bulan Agustus ini kita peringati sebagai bulan kemerdekaan. Dan sebagai generasi muda yang tentunya kita coba untuk mengingat para pendahulu kita, hari ini kita datang ke makam pahlawan yang ada di Kota Pekalongan. Dan tentu saja saya dan Indah hari ini kita juga nantinya akan menyambangi para veteran yang ada di Kota Pekalongan. Kita akan mengulik tentang bagaimana beliau dulu waktu berjuang di Indonesia. Dan tentunya juga kita akan mengulas ya tentang perjuangan-perjuangan, tentang sejarah gitu. Betul. Dan tentu saja nanti kita juga akan memberikan kilas balik kira-kira seperti apa yang sudah mereka lalui gitu ya, dan apa saja yang bisa kita ambil dari yang sudah terjadi saat itu gitu ya. Dan kita juga penasaran kira-kira hari ini kita akan mendapatkan cerita apa karena kita juga belum tahu ya, karena setahu saya veteran itu ada beberapa jenisnya dan mereka atau yang nanti akan kita temui ini veteran jenis yang mana kita belum tahu. Jadi kita juga belum tahu nih cerita apa yang kira-kira akan kita dapat hari ini dari para pejuang atau para bapak veteran yang akan kita temui hari ini. Dan kira-kira gimana nih Indah untuk bisa menyambut hari kemerdekaan gitu ya, apalagi di bulan Agustus ini, di tahun sekarang ini. Kalau dari perjuangan atau mungkin melihat perjuangan para pendahulu kita gitu ya, Indah ngelihatnya seperti apa nih di bulan atau di tahun-tahun masa-masa sekarang ini? Ya, kalau mungkin dulu perjuangan itu harus pakai senjata ya. Kalau sekarang itu kita nggak perlu lagi nih angkat-angkat senjata atau sebagainya ya. Kita sebagai generasi muda sepertinya tidak harus ya, kayak kita itu harus melanjutkan perjuangan mereka. Yang artinya kita itu sebagai para pemuda kayak menghargai, terus juga menghormati, dan juga kita sebagai pemuda itu banyak sekali ya saat ini nih kayak banyak media sosial yang berbau kayak negatif-negatif. Nah, kenapa kita nggak memanfaatkan media sosial sebagai sebuah karya yang positif kayak ya kita tunjukin kalau kita itu bisa berkarya, berprestasi sebagai generasi yang... Jadi yang Indah maksud ini adalah mungkin lebih ke sebagai generasi muda yang sekarang yang perjuangan kita tidak angkat senjata, tapi bisa dilakukan dengan cara-cara yang lain. Sebagai generasi muda, salah satunya kita sangat akrab dengan media sosial dan kita bisa memanfaatkan itu sebagai ladang kita untuk berbuat baik atau juga melanjutkan perjuangan dengan nilai-nilai juang yang dimiliki oleh para pendahulu kita. Oke deh Indah, kita langsung saja kalau gitu. Pemirsa juga tetap ikuti terus keseruan kita di The Journey episode kali ini. Ikutin terus The Journey, setiap perjalanan punya sejarah. Jadi kita berangkat dari dia batalionnya yang dari 427 dari Tegal menuju Surabaya semua. Dari 406 dari Gombong, Purwokerto menuju Surabaya juga. Dari Cilacap 405 Cilacap menuju Surabaya juga. Dari Surabaya semua naik kapal laut. Kapal lautnya itu bukan kapal perang, kapal penumpang. Karena pada saat itu kita masih belum punya. Jadi kapal penumpang dibikin sebagai alat angkut angkatan darat ke timur-timur. Sampai di sana jam 7 subuh. Jam 7 subuh itu jam 4, kira-kira jam 4 lewat lah. Jadi kita masih di tengah laut, belum merapat kepada, sudah mendengar tembakan-tembakan di darat yang dilaksanakan oleh KKO, RPK dan 501, 502 yang terjun. Jadi KKO mendarat dari pantai, RPK dan 502 terjun dari laut, dari udara. Sesudah kami ada injakan kaki,
kami mendarat dengan kapal pendarat namanya LST. Mendarat baru kita lewati RPK, lewati Kakao, lewati RPK, terus kami yang maju ke depan merebut. Pada saat itu merebut diri belum penuh sampai 14 hari. Jadi tanggal 24 baru kita bisa menembus Kepungan Busu. Kita di Kepungan situ, satu brigif, satu kavaleri, satu armet, satu batalon itu. Kesehatan, seni juga begitu. Udah tanggal 24 Desember, yaitu pas alam Natal, kita dapat menembus, merobos musuh, kepungan musuh dari semua sudut jadinya. Baru kita melanjutkan serangan ke Ailiu namanya. Tapi yang 407 pada saat itu membelok ke kiri ke Remexio namanya. Remexio 406 dengan 405 maju terus ke arah Ailiu itu. Dan ini kita perang di sana ya. Setiap langkah ke depan mesti dapat tembakan. Tidak ada satu hari satu malam itu berhenti tembakan. Dari musuh mesti terus. Jadi kalau kita nggak hati-hati ya nggak bisa tidur, nggak sempat, apalagi mandi. Di samping nggak sempat mandi juga nggak ada air. Kersang, daerah timur-timur itu kersang. Jadi makan kita juga 14 hari itu waktu di Gili itu makan kupat tok sini. Yang karena kapal belum bisa mau bawa makanan ke darat karena masih di meriam musuh terus pantai itu. Jadi hanya dibawa speed. Jadi laut juga nggak ada. Jadi hanya kupat besar-besar, ada yang besar ada yang kecil. Nah itu seninya itu, ada yang komandan biasanya dapat yang besar, padahal komandannya kecil. Nah itu. Tapi ya itu ini untuk komandan dipilihkan yang besar. Yang besar-besar, karena kupatnya itu besar, bukan seperti kupat yang biasa di sini, ya besar-besar ini. Jadi satu kupat itu ya dimakan bersama. Jadi perang itu di anak buah saya juga situ gugur ada 2 mau masuk Ayu sama di Dare namanya Dare. Itu gugur pertama di Dare. Jadi seperti yang saya katakan tadi, hampir kita ya nggak makan. Kalau tidur masih ada gantian tidur, ya sepertiga tidur, 2/3 jaga, sepertiga tidur, 2/3 jaga gitu, gantian. Nah itulah seninya berperang di Timur-Timur, terutama kami yang bukan pasukan namanya pasukan infanteri, yang pasukan jalan kaki, kemana-mana jalan kaki terus. Lewat gunung, lewat jurang, demikian. Dan pemirsa, masih di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah, dan perjuangan bangsa Indonesia di masa yang lalu itu tidak hanya terjadi di tahun 1945, tetapi juga tahun-tahun setelahnya itu masih terjadi beberapa gencatan senjata dan juga konflik terjadi ya saat itu. Salah satunya ini Operasi Seroja, itu yang terjadi di tahun 1975 itu terjadi di Timur-Timur. Nah, di mana saat itu hal itu terjadi karena ada rezim Fretilin yang mereka datang dari Portugis ya. Mereka adalah mantan tentara Portugis yang kemudian menghasut masyarakat Timur-Timur untuk bisa merdeka dengan caranya mereka sendiri begitu. Hingga akhirnya dari rakyat kita, masyarakat Indonesia,
dan pejuang-pejuang kita di zaman terdahulu itu akhirnya datang ke Timur Timur ya untuk melawan mereka, menghalau rezim Fredtilin ini tentu saja, dan akhirnya terjadi gencatan senjata. Itu yang terjadi di Operasi Seroja yang terjadi di Timur Timur tahun 1975. Dan kita ingin tahu lebih detail untuk kisah atau cerita ini mungkin dari POV yang mengalaminya langsung. Jadi tetap ikuti terus keseruan kita di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Waktu operasi ke Timur Timur, saya adalah bagian dari anggota Kompi Bantuan Yonif 07, peletonnya peleton STTB. STTB itu senjata tanpa tolak balik atau basoka, itu buatan Rusia, sisa Perang Dunia Kedua katanya, itu informasinya. Senjata saya dibutuhkan oleh pasukan depan, Kompi Senapan khususnya ini Pak Tambunan, ini Kompi C, Kompi Senapan C, Pak Tambunan juga dulu Kompi A, Pak 06 dan ya. Apabila pasukan atau Kompi Senapan yang bergerak di depan itu mendapat hambatan atau terjepit, nah senjata kita dipanggil naik, di mana pasukan tersebut membutuhkan sampai ke Cakrawala. Waktu itu tembakan itu peluru kayak hujan, Pak, juang-juang ke sana. Tapi kami sebagai prajurit waktu itu ya sukarelawan diperintahkan oleh Danton untuk supaya menempatkan di suatu ketinggian di mana pasukan tersebut membutuhkan. Jadi kita itu lewat Cakrawala, Manggul itu senjata STTB yang beratnya 86 kilo lah, atau hampir 1 kintal. Itu tanpa menghiraukan kita itu ada peluru atau bahaya itu. Karena perintah saya sebagai prajurit ya harus mau tidak mau sesuai petunjuk Danton, perintah Danton di mana itu kita harus masuk kedudukan. Nah itu pasang kuda-kuda seperti ini, Mbak. Senjata saya itu ada rodanya, tapi kalau pada saat naik itu kuda-kuda dilepas, roda dilepas, ya tinggal ini aja larasnya atau tabungnya itu yang untuk menembak. Lah pasang seperti kuda-kuda ini, Mbak. Senjatanya dipasang kuda-kuda di mana itu musuh berada sesuai informasi dari pasukan Kompi Senapan yang membutuhkan, ditunjukkan di mana arahnya, lah itu ditembakkan. Nah, di atas kota Dili kita sudah bisa naik ke Dili itu yang awal kita mendarat. Namanya ketinggian 408. Itu pada saat senjata kita dipasang sudah mulai menembak, rupanya diincar sama musuh bahwa asal tembakan itu senjata berat itu tadi di situ. Penembak saya kena dadanya, tapi alhamdulillah nggak meninggal. Terus dancuk saya itu tiap satu pucuk itu ada dancuknya satu Mbak, satu kopral satu itu dancuk kena pahanya, penembaknya kena ini dadanya. Ya alhamdulillah dengan tembakan itu musuh bisa inilah pada lari, karena itu senjata STTB itu kalibernya itu besar, itu satu seperti botol apa yang untuk apa ya kecap itulah, botol kecap itu kalau ditembakkan itu misalnya musuh bergerombol itu porak-poranda itu ya. Lah itu salah satu fungsi dan tugas saya selaku Kompi Bantuan untuk melayani permintaan daripada Kompi Senapan. Wah,
Banyak, Mbak. Jadi di samping Pritilin itu yang berperan, intinya gerombolan di sana itu, Pritilin itu adalah tentara Portugis yang waktu itu mempunyai pendapat untuk ingin merdeka sendiri di Timor dengan menghasut rakyat yang simpatik sama Pritilin ikut dibawa ke hutan untuk ikut berperang gitu. Ya ribuan lah itu ya, Mbak. Karena jadi di samping itu Pritilin yang inti pasukannya sana yang bersenjata, karena mereka itu bekas tentara Portugis itu, Mbak. Jadi senjatanya lengkap. Nah, jadi Pritilin itu yang paling kuat partai di sana itu karena ada Pritilinnya yang bekas tentara Portugis itu tadi, masih senjata lengkap. Nah, didukung oleh rakyat yang dihasut untuk ikut dia. Ya jumlah pastinya ya yang jelas ribuan, Mbak, itu. Karena setiap gerak itu kita mesti ada yang kena. Kalau ndak luka ya gugur. Tiap gerakan maju merebut sasaran yang sudah ditentukan mesti ada korban. Waktu itu jalan-jalan itu dihambat oleh mereka. Pohon-pohon ditumbangkan supaya pasukan kita untuk bergerak itu terhambat. Jembatan-jembatan dihancurkan, Mbak. Jembatan-jembatan dihancurkan, pohon-pohon ditumbangkan supaya kendaraan kita yang di belakang itu tidak bisa lewat. Entah untuk bawa munisi atau logistik yang lainnya. Yang jelas logistik untuk makan kita itu nggak ada, nggak teratur. Misalnya sudah bisa dikirim itu satu helm itu untuk satu regu untuk 10 orang. Helm yang dipakai itu talinya kena keringat itu ya enggak apa-apa, kita makan untuk satu regu itu 1 hari. Setelah itu yang enggak dikirim itu kalau lancar, kalau bisa dikirim, kalau enggak ya selama kita di Dili sampai gerakan ke Ailiu itu kabupaten, salah satu kabupaten. Jadi setelah kota Dili, Ailiu, terus mau Besi, Ainaro, lah kita berempat itu sasarannya sampai 3 kabupaten itu kalau Ainaro. Kira-kira total berapa lama tuh, Pak, perang itu berlangsung, Pak? Sampai kemarin yang terakhir tuh 99 ya? 10 bulan. 10 bulan. Kita 10 bulan. Oh iya, yang kita 75 masuk itu 10 bulan. 10 bulan, Mbak. 10 bulan ditarik gaji Iya. pasukan lain. Kita yang statusnya sebagai sukarelawan itu kita 10 bulan. Tahun 75 kita Brigade 4 itu masuk ke Timur itu di pelabuhan itu tanggal 12 Desember 1975. Saya ingat saya pulang dari Timor itu 17 Agustus tahun 1976. Jadi waktu itu Timur masuk ke wilayah RI, kedaulatan RI, dan merupakan provinsi yang termuda di Indonesia, provinsi ke-27 ya. Maksud itu masih provinsi yang termuda. Di sana kita mau pulang, itu sempat musuh itu tahu kita 407 pulang, Brigade 4 pulang itu dari gunung pada berani turun sampai ke Balibar apa ya, Pak, itu. Jadi masih gawat, Pak, walaupun kita udah ada penggantinya, kita turun itu masih gawat. Rupanya batalion kesatuan yang diganti itu mereka belum berpengalaman, tahu musuh Pritilin itu nyoba nyerang lagi sama pasukan yang baru kita ganti. Kita yang sudah mau pulang, sudah di kapal, itu diminta gabungan tiap-tiap kompi di bawah pimpinan Kapten siapa itu, Pak Bambang Prastio ya, dan Kise itu menghalau lagi, naik lagi, padahal kita sudah persiapan pulang itu embarkasi, Mbak. Itu ya alhamdulillah bisa kita halau, bisa musuhnya pada lari semua itu.
bertempur lagi itu. Kita padahal udah naik kapal, udah persiapan pulang. Kita mengharapkan yang pertama jaga kesatuan dan persatuan, karena akhir-akhir ini kita melihat tayangan di media massa, itu di TV, banyak tawuran. Maka kami mengharapkan kita merebut kemerdekaan ini kan dari segala elemen masyarakat untuk berjuang untuk merdeka, bersatu waktu itu. Kenapa kok justru sekarang generasi muda itu di sana sini, tidak di sekolahan, tidak di kampung, antar sekolahan pada tawuran. Ya, untuk pesan daripada saya kepada pemuda atau generasi muda, yaitu ya tunjukkan semangat nilai-nilai juang 45 dan tidak usah cari sana cari sini untuk mengakukan nama gitu. Itu saja. Ya, pesan pada anak-anak muda, generasi muda untuk masa depan, coba istilahnya itu bagaimana caranya anggrung kepi bumi pertiwi itu yang harus dilaksanakan. Karena kalau tidak ada generasi muda, kelanjutan generasi yang sudah tua-tua habis, siapa selanjutnya yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan itu? Itulah harus bangkit mersatu dari bangsa, dari negara Indonesia Sabang sampai Merauke, bersatu untuk masa depan demi untuk kesejahteraan masyarakat, keadilan. Nah, kalau tunas-tunas muda ini bangkit bersatu, akan baik, Indonesia akan maju, akan berhasil demi untuk negara Indonesia. Tetapi kalau banyak permasalahan yang istilahnya menyimpang, hancur negara itu, hancur negara. Siapa lagi kalau tidak orang-orang muda yang akan menggantikan itu? Nah, itu pesan saya di situ. Intinya bagi tunas-tunas muda, bangkitkan jiwa perjuangan bela negara. Tidak usah pamrih ini itu ini. Nanti Allah akan memberikan apa yang dibangkitkan kita itu, pasti Allah akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang penerusnya. Ya, yang penting mereka kalau perang kemungkinan kecil sudah nggak ada. Tetapi mereka bertanggung jawab dalam belajar, menuntut pelajaran untuk disumbangkan kepada negara dan bangsa. Sudah itu seperti apa dikatakan Pak Surajit lagi, jangan tawuran. Tawuran ini ganti dengan belajar saja, dengan olahraga. Apakah itu badminton, apa tinju. Sudah itu banyak bidang-bidang yang perlu diteladani, karena memang kalau kita melihat generasi muda sekarang kebingungan apanya, mau kerja apa, mau berbuat apa. Tapi itu yang perlu diteladani daripada
semangat juang 45 itu pantang menyerah, jangan putus asa, semangat. Oke pemirsa, demikianlah The Journey episode kali ini. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana cerita yang diberikan oleh para veteran Kota Pekalongan. Salah satunya adalah Bapak Tambunan yang luar biasa sekali memberikan dan menceritakan pengalamannya saat melakukan angkat senjata di Operasi Seroja itu. Dan satu hal yang bisa diambil dari semua yang sudah kita dapat hari ini adalah yang pertama, mungkin aku melihatnya seperti kita sebagai generasi muda, kita harus turut menghormati dan menghargai perjuangan para pendahulu kita. Sebagaimana mereka sudah mengusahakan dan mengupayakan seperti apa kemerdekaan Republik Indonesia hingga bisa kita rayakan di bulan Agustus ini hingga hari ini, mungkin sampai kedepannya, sampai kapanpun itu. Dan hal-hal yang bisa kita pelajari lagi adalah bahwa sebagai generasi muda kita seperti yang Indah sampaikan di awal tadi, tidak harus perjuangan kita senjata ya. Perjuangan kita sudah tidak lagi mengangkat senjata, tetapi kita juga bisa menerapkan nilai-nilai juang itu melalui hal-hal yang kita bisa sebagai generasi muda yang mungkin dengan cara-cara yang kita bisa sekarang. Salah satunya mungkin dengan belajar, berkarya, kemudian juga kayak kita itu harus memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang positif. Kemudian juga kita mungkin bisa berbagi kepada sesama dan melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama dan lingkungan kita. Jadi kita bisa melakukan segala hal yang bisa kita lakukan dengan cara-cara yang kita bisa sebagai generasi muda, yang itu bisa sebagai penerapan nilai-nilai juang dari para pendahulu kita. Dan juga kita juga jangan pernah lupa untuk para pendahulu kita yang sudah sebagaimana memperjuangkan kemerdekaan yang saat ini kita rayakan. Dan selalu ingat kepada para pendahulu kita. Mungkin itu saja di Journey episode kali ini. Saya Dia Astika dan saya Indah. Terima kasih untuk sudah menyaksikan The Journey episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.